Ya, untuk pertemuan hari ini, penggunaan efek kontur yang dipakai di dalam Corel ini bisa kita gunakan sebagai pengganti proses pengkopian yang manual. Jadi kalau yang dulu cara manualnya seperti ini ya. Nah, kita bikin objek, kemudian kita copy ya. Kita duplikat. Nah, kemudian kita ulang-ulang. Nah, seperti ini. Ini cara yang lama. Ya, nah sekarang untuk cara yang baru, kita bikinnya cuma satu objek. Ya, bikin satu objek seperti ini. Terus kita pakai efek. Nah, efek yang kita pakai di sini adalah efek kontur ya. Nah, caranya tinggal kita tarik ke arah luar maupun kita tarik ke arah dalam seperti ini. Nah, ini warnanya bisa diganti kalau kita suka ini. Ya, kalau arah keluar ya berarti keluar, ke dalam ya ke dalam. Nah, garis putih ini untuk mengatur tentang stepnya. Nah, kita lihat step di sini kan 10 ya. Nanti perhatikan, kalau saya geser ke bawah, maka stepnya kan berubah. Jadi lebih banyak. Semakin banyak, semakin rapat seperti ini. Nah, itu kayak cahaya bulan seperti ini ya. Kalau ditarik ke atas, berarti semakin renggang. Ini. Ya. Nah, ini untuk warna garisnya. Dan untuk warna arsirannya. Ya, kita tarik ini. Nah, objek ini sebenarnya sesuai dengan jumlahnya ini ya. Ada 10. Nah, untuk memisah seperti cara yang lama ini tadi kan, objeknya ini kan bisa dipisah ini. Ya, bisa dipisah. Nah, begitu juga untuk efek kontur ini juga bisa dipisah. Nah, cara misahnya kita masuk dalam menu ring. Lalu kita pilih break contour group effort. Nah, break ini adalah memisah objek aslinya dulu. Ya, memisah objek aslinya. Nih, ini objek aslinya kan masih ada. Nah, inilah efek konturnya, ini hasil konturnya ini ya, terjadi seperti ini. Nah, cara misalnya yang kontur ini kita masuk dalam ring, pilihnya adalah ungroup all. Nah, ini kalau kita pisah ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, ada 10 ya. Jadi kan stepnya ada 10. Maka akan muncul sebanyak 10 kopian. Ya, jadi tergantung dari stepnya tadi. Kalau stepnya 10 ya, dia akan kembali ke menjadi 10. Contohnya gini kan. Asalnya kan gini tadi. Nah, ini kan 10. Ya, toh, 10. Terus kita pisah. Ring, break kontur. Kita tarik dulu hasil konturnya. Nah, ini jumlahnya 10. Ini tidak termasuk dengan objek aslinya ya. Kalau termasuk dengan objek aslinya berarti 11. Jadi inilah konturnya itu ini yang dimaksud. Klik kanan juga bisa, klik kanan, kemudian kita pilih ungroup all. Ini kita pisah ya, ada 1, 2, ya, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ya 10. Nah, ada 10 kopian. Ya, toh? Jadi kita tidak perlu bikin menduplikasi, tapi cukup menggunakan efek kontur sudah bisa untuk proses pengkopian. Ya. Nah, bisa juga digabung dengan efek kayak trim ini, misalnya ini ya. Nah, ini ditrimkan misalnya seperti ini. Dibolong ya. Nah, ini juga bisa dipakai. Jadi tidak harus objeknya itu tertutup ya, bisa juga terbuka seperti ini ya, tengahnya ini. Kita pakai seperti ini. Nah, ya, ini jumlahnya ada 3. Ini tarik lagi bawah.
diperbanyak ke bawah jadi 41. Nah, karena saking kecilnya, ya ini seolah-olah rapet nih, jadi kayak roda ini ya. Nah, efeknya kayak efek membuat kayak cincin, membuat efek 3 dimensi ini. Ya, ini warna garisnya ya. Nah, ini warna garisnya bisa disesuaikan nanti di sini. Nah, ya, nah seperti ini. Ini ada semu-semu putihnya ya. Kalau ingin sempurna ya sama-sama biru gini. Nah, itu ya. Nah, bisa juga diterapkan di teks. Ya. Misalnya diberi nama Corel misalnya kayak gini. Ya. Jadi tidak hanya berlaku untuk gambar saja, tapi berlaku untuk objek juga. Ini ya. Nah, efek ini bisa disimpan tadi dan kita terapkan di tulisan ya. Jadi yang kita buat ini supaya tidak sia-sia ini disimpan. Cara nyimpannya tekan tanda plus ini. Add preset. Terus diberi nama ya. 3D misalnya. Simpan. Nah, terus kita terapkan di tulisan ini. Kita terapkan di tulisan ini. Ya, efek konturnya diaktifkan dulu. Terus milih di presetnya ini. Muncul ya, ada 3D ini. Klik. Ini sudah jadi. Jadi efeknya ngikuti ini template-nya ini ya. Nah, meskipun nanti bisa diubah manual. Ya, bisa diubah lagi kayak gini. Nah, ganti misalnya merah, ganti lagi merah seperti ini. Ya, jadi bisa disesuaikan sendiri. Ini. Ya toh, nah, ini ganti. Nah, ini misalnya mau disimpan yang Corel mau disimpan lagi bisa plus misalnya 3D tag seperti ini. Ya. Nah, nanti bisa diterapkan ke objek yang lain lagi. Tandai kontur. Nah, ini bisa diaktifkan. Ini sudah tersimpan 3D text. Nah, ini. Ya, ganti lagi. Ada pattern 1. Nah, gini. Gitu ya. Ini penggunaan efek kontur. Jadi prosesnya seperti proses mengcopy. Cuma ini menggunakan efek. Ya, tidak digunakan secara manual, tapi sudah menggunakan efek kontur.